upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan ketua-ketua kelas kepada pemimpin upacara. Kelas 12 siap. Lapor kelas 11 siap. Lapor kelas 10 siap. Lapor penulis suara siap. Laporan selesai. Laporan diterima. Kembali ke depan. Jalan. Pesan disiapkan oleh pemimpin upacara. Sebelumnya. Siap. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Tegak. Gerak. Lapor upacara kenaikan bendera Senin 30 Oktober 2023. Siap, laksanakan. 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 Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Gerak. Sejenak, nah kita dimulai. Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Kolang berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa sebenarnya itu bully atau perundungan? Ya kita harus tahu dulu itu pengertiannya. Yang dimaksud dengan bully atau
Perundungan itu adalah suatu tindakan penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok, baik secara verbal. Verbal itu maksudnya lewat kata-kata. Misalnya menghina, mencaci, merendahkan lewat kata-kata. Kemudian lewat mimik. Ada boleh lewat mimik, ada. Misalnya dengan membuat tangan, ibu jari tangan ini ke bawah. Ini termasuk bully ya. Ada seseorang, kamu begini. Udah tahu artinya kan? Atau yang lebih kejamnya hari ini ada juga yang menghancurkan jari tengahnya, termasuk bully dalam bentuk mimik. Kemudian ada juga bully dalam bentuk fisik, menendang, memukul. Itulah pengertian dari bully. Kemudian kenapa terjadi bully? Bully itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, bully terjadi karena pola asuh orang tua yang salah. Jadi seseorang anak itu bisa melakukan bully kepada temannya karena pola orang tua yang salah mendidik. Kesalahan itu seperti ada orang tua itu terlalu memberikan kebebasan kepada anak. Jadi anaknya itu mau pulang jam berapa, mau seperti apa, mau main HP seharian, itu orang tuanya nggak peduli, terlalu diberikan kebebasan. Ini salah ya. Jadi kalau ada orang tua terlalu memberikan kebebasan kepada anaknya, itu pola asuh yang salah. Itu yang pertama, karena terlalu memberikan kebebasan. Yang kedua, itu orang tua terlalu keras mendidik. Jadi perundungan terjadi itu karena orang tua terlalu keras mendidik di rumah, sedikit-sedikit pak, keluar kecacian. Ini terbawa anak, terbawa ke lingkungan nanti di mana dia berada, termasuk ke sekolah, terbawa. Jadi kekerasan yang didapatkan di rumah dia lampiaskan kepada kawannya. Jadi kalau kamu punya orang tua, mohonlah kalau orang tuanya berantem, ya disuruhlah damai-damai ya. Kenapa terjadi bully? Itu karena anak tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Jadi begitu dia keluar, itu bahasa kalau hari ini ada ya, sering kamu mendengar anak-anak itu atau teman-teman itu caper. Caper itu dia bahasanya kalau kita buat cari perhatian ya, itu kadang-kadang mengganggu temannya. Kawannya lagi duduk, tiba-tiba dia tarik kursinya, jatuh kawannya. Ya itu caper. Itu orang ciri-ciri orang yang kurang mendapatkan perhatian di rumah, sehingga di tempat, di lingkungan dia berada, dia ingin mendapatkan perhatian dengan cara seperti tadi, caper. Itu yang kedua, faktor yang kedua penyebab terjadinya bully itu karena anak kurang mendapatkan perhatian. Dan yang berikutnya, kurang sosialisasi dari lembaga-lembaga terkait tentang apa itu bully, bagaimana dampaknya, dan seperti apa nanti akibat dari yang disebabkan oleh bully tadi. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah bully ini supaya tidak terjadi? Bagi anak-anak kamu sekalian, ada hal-hal yang perlu kamu tanamkan supaya bully itu tidak terjadi, termasuk di lingkungan sekolah kita ini. Yang pertama, jangan ceritanya ada anak pulang dia ke rumah, dia melapor ke maknya, "Mak, neking di sekolah dukun guru otak udang." Apa jawab maknya? Memang udah tidur toko sana pulang. Menyawat pula kakaknya di luar sana, "Amgu mati oh," katanya. Ini tindakan yang tidak responsif. Akibatnya nanti anak ini bisa down. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pembelaan bagaimana seperti ini. Kan masih ingat kamu kan ada seorang tokoh
Thomas Alva Edison. Tahu kan? Itu Thomas Alva Edison kecil itu dikembalikan sekolah itu, dikembalikan dia ke rumahnya. Apa kata sekolah? Ini anakmu sambil menitipkan surat. Maknya baca. Apa isi suratnya? Kami tidak bisa mendidik anak Anda karena terlalu bodoh. Coba itu kalau makmu. Pasti ditendang pula kawan. Tapi orang tua dari Thomas Alva Edison kecil tadi bukan berbuat seperti mak kita. Apa katanya? Waktu si Thomas Alva Edison bertanya, kenapa mak saya dikembalikan? Apa kata dia? Kamu terlalu pintar, nak, sehingga sekolah nggak sanggup mengajarimu. Beda kan? Beda cara berlaku orang tua kita tadi kan? Kalau orang tua kita tadi, biar kamu tak tedo katanya pula kan? Kalau orang tua dari Thomas Alva Edison tidak demikian, dia katakan apa? Kamu terlalu pintar, nah maka sekolah tidak sanggup menyebabkan kau, katanya. Selama beberapa tahun setelah orang tuanya meninggal dan Thomas Alva Edison menjadi orang besar, dia bersihkan kamar orang tuanya, ibunya tadi. Dia temukan lagi sepucuk surat tadi. Apa katanya di situ? Kami tidak bisa mendidik anak Anda karena anak Anda sangat bodoh. Begitu hebatnya orang tuanya membangun karakter anaknya. Dia bangun kepercayaan diri anaknya, bukan seperti orang tua kita. Ya jadi yang pertama tadi kita itu harus responsif. Jadi kalau dikatakan responsif bukan hanya kepada korban, pelaku juga. Ini juga harus perlu ditekankan. Jadi kalau ada teman-temanmu yang sering melakukan bully, segera laporkan. Kenapa? Karena dengan kebiasaan dia membuli, dia akan menganggap itu hal sepele dan kemudian itu akan dilakukan di tempat-tempat lain pada orang-orang lain. Barangkali mungkin kamu seperti yang saya katakan tadi, kita manusia ini dilahirkan beragam. Ada orang yang penyabar, ada orang yang pemarah. Kamu mungkin tipe orang yang penyabar. Ingat ya, orang baik itu identik dengan orang bodoh. Jangan karena kamu baik, kamu dianggap bodoh. Kamu sebenarnya baik, tapi dalam pikiran dia, kalau baik itu dia disalahartikan kalau kamu itu bodoh, boleh dibully. Tidak. Segera laporkan agar terjadi penanganan langsung, supaya nanti dia pelaku ini tidak menganggap bahwa bully itu adalah hal yang sepele. Kalau dipukul, besok mamarnya itu bisa hilang itu kalau dipukul. Tapi kalau otakmu yang diserang, itu bisa menyebabkan kamu mengalami masalah. Masalahnya tidak sampai besok selesainya, bisa sampai berkepanjangan. Atau dibilang kamu tadi seperti cerita guru tadi, dibilang kamu tahu. Yang tertanam dalam pikiranmu berarti saya orang yang tidak sanggup berbuat apa-apa. Itu jadinya kan. Padahal sebenarnya manusia itu diciptakan pasti memiliki kemampuan dan keahlian. Jadi kalau sudah di-down kita dengan kata-kata bully, ya kita nggak sanggup lagi. Karena apa? Karena salah satu dampak dari bully itu adalah psikologi terganggu. Seperti apa? Orang yang sering terkena bully, yang pertama sekali dia akan tertutup. Jadi dia tidak mau dia berkomunikasi lagi dengan temannya, karena dia menganggap kalau saya berteman, saya akan jadi dibully. Dia akan tertutup. Kemudian cenderung murung. Jadi nggak ada lagi keceriaan dalam dirinya. Mau semangat belajar mau pasti turun, karena dia sudah murung. Dan kemudian apalagi dampak dari bully itu akan susah bersosialisasi dan beradaptasi. Ini dampak dari bully ya.
Jadi pendekatan kita pada pagi hari ini agar teman-teman kita semua baik itu kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 untuk menghindari bully, karena bully ini sering terjadi disebabkan salah satunya ada merasa lebih senior, lebih junior, ada yang merasa lebih hebat, lebih kuat. Ya, jangan ada seperti itu di sekolah kita ya. Jangan ada yang menganggap kelas 12 itu paling hebat dari kelas 10 sehingga kelas 10 itu boleh dibully. Tidak, hindari bully, karena bully itu akan mengakibatkan terjadinya permasalahan psikologi. Psikologi itu sangat rentan jadi masalah besar. Di tempat kita ini belum ada psikiater. Kalau ada nggak apa-apa. Ya, dan orang tua kita sebenarnya terus terang aja kurang tanggap dengan hal seperti ini. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Jadi seperti itulah dulu pengarahan kita pada pagi hari ini. Mohon segera dipahami dan kalau boleh ditindaklanjuti, jangan sampai terjadi bully di sekolah kita ini. Sekian dan terima kasih. Siap. Gerak. Cara telah selesai. Laporan selesai. Dibubarkan. Ada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Tadi kan, saya jom ni, jom dulu dah.